Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan Islam Ahmadiyah. Pandangan jihad Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sama dengan para ulama lainnya. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tidaklah sendiri yang memiliki pandangan bahwa jihad dengan pedang melawan pemerintah Inggris di India pada saat itu tidak diperkenankan. Semua ulama terkemuka di masa beliau membuat pernyataan yang sama dari pernyataan itu. Mereka menahan dari tindakan-tindakan yang dapat mencerdai dengan jihad pedang. Jadi pernyataan mereka dinampakkan melalui tindakan. Sebagai gambaran, kami juga dapat mencantumkannya. Berikut adalah pernyataan-pernyataan ulama tersebut yang sependapat atau sama dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah. Yang pertama, Maulvi Muhammad Hussein Sahib dari Batala, yang merupakan salah satu pemimpin terkemuka ahli hadis, telah mengemukakan tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk berperang ataupun membantu serta mendanai pihak-pihak yang melawan pemerintah dari agama apapun, baik Yahudi, Kristen, atau lainnya. Ketika di bawah mereka kita hidup dalam keadaan aman dan bebas untuk menjalankan aktivitas agama. Oleh karena itu, bagi umat Islam India, segala penentangan maupun pemberontakan terhadap pemerintah Inggris saat itu adalah terlarang. Isatus Sunnah jilid ke-6 nomor 10. Beliau juga mengatakan, saudara sekalian, saat ini bukanlah lagi zaman pedang. Sudah seharusnya pedang digantikan oleh pena. Terdapat di dalam Isatus Sunnah jilid 6 nomor 12. Yang kedua, Maulvi Muhammad Jafar Sahid dari Tanesar. Beliau telah mencatatkan dalam karya biografinya yang terkenal tentang Hadrat Syekh Ahmad Sahib Berelwi, seorang mujadid Islam abad yang ke-13. Ini adalah pernyataan yang benar, bahwa ketika dia melanjutkan jihad melawan Sikh, seseorang bertanya kepada beliau perihal mengapa beliau sampai sejauh ini untuk berjihad melawan orang-orang Sikh. Mengapa beliau tidak melancarkan jihad ke Inggris yang merupakan penguasa negeri ini dan menolak kebenaran Islam? Mereka bisa berperang di tanah mereka sendiri dan merebut alih India dari mereka. Beliau pasti akan mendapatkan dukungan dari ratusan ribu orang dari upaya ini. Melakukan perjalanan ke Afghanistan dengan menempuh ratusan mil ke wilayah Sikh dan menetap di sana selama bertahun-tahun untuk memerangi orang-orang Sikh adalah rencana yang begitu sulit, sehingga orang-orang tidak mau mengikuti upaya ini. Terhadap hal ini, Syed Sahib menjawab bahwa beliau tidak bermaksud untuk mengambil alih daerah kekuasaan manapun dari Inggris ataupun Sikh, dan kemudian beliau memerintah. Satu-satunya alasan mengapa beliau merencanakan upaya jihad melawan kaum Sikh adalah karena mereka telah menindas umat Islam dan telah menghalangi mereka dalam menjalankan kewajiban agama seperti mengumandangkan azan. Jika saat ini ataupun setelah keberhasilan mereka, kaum Sikh berhenti menjolimi terhadap umat Islam, maka beliau tidak lagi memiliki alasan untuk memerangi mereka. Sedangkan pemerintah Inggris adalah non-muslim, namun mereka tidaklah menindas umat Islam dengan cara apapun. Mereka juga tidak menghalangi dalam menjalankan kewajiban agama dan ibadah mereka. Umat Islam dapat leluasa menyebarkan keyakinan mereka dan beribadah secara bebas di bawah pemerintahan mereka. Mereka tidak hanya mempersilakan umat Islam untuk beribadah dengan siapapun yang bebas,
Mereka bahkan siap untuk menghukum siapa saja yang menyerang umat Islam. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama beliau adalah menyebarkan tauhid ilahi dan kebangkitan kembali sunnah Rasulullah sang Khatamul Anbiya. Dan di bawah pemerintahan Inggris, beliau melaksanakan tujuan itu tanpa hambatan. Untuk itu, mengapa beliau harus melakukan jihad terhadap pemerintahan Inggris dan harus menumpahkan darah kedua belah pihak yang berbeda agama? Mendengar jawaban itu, sang penanya akhirnya mengerti tujuan hakiki dari jihad. Terdapat di dalam biografi dari Hajrat Syed Ahmad, halaman 71. Kemudian pada kesempatan lainnya, Maulvi Muhammad Jafar Sahib juga mengatakan, hal ini juga benar, bahwa di saat Maulana Ismail Sahid dengan menyampaikan khutbah selama dia tinggal di Kalkuta, seseorang bertanya kepada beliau, apakah tepat melancarkan jihad melawan pemerintahan Inggris? Sebagai penjelasannya, Maulana menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan jihad melawan sebuah pemerintahan yang adil dan tidak fanatik. Di sisi lain, tirani kaum Sikh di Punjab telah mencapai tahap untuk melakukan jihad melawan mereka. Terdapat di dalam biografi Hajrat Syed Ahmad halaman 57. Kemudian, yang ketiga, Maulvi Muhammad Hussain Sahib dari Batala. Beliau telah menuliskan, pada saat ini tidak ada hal yang mensyaratkan untuk jihad. Oleh karena itu, pada saat ini tidak ada hal yang mensyaratkan untuk jihad. Oleh karena itu, di India, mulai dari Kalkuta ke Peshawar dan Sindh sampai ke Deccan, tidak ada yang berhak untuk melakukan jihad melawan pemerintahan Inggris. Terdapat di dalam Isatus Sunnah jilid ke-9 nomor 1. Yang keempat, Sir Syed Ahmad Khan, pendiri Aligarh College, telah menulis pada tahun 1885 sebagai berikut. Konspirasi besar oleh umat Islam dan hasil kesepakatan mereka bahwa mereka harus bersatu dalam melancarkan jihad melawan non-muslim dan harus mendapatkan kebebasan dari pemerintah Inggris adalah hal yang sangat tidak berdasar. Umat Islam menikmati keamanan penuh di bawah pemerintahan ini dan tidak ada alasan melakukan jihad melawannya. 20 atau 30 tahun yang lalu, seorang maulvi yang sangat terkenal, Muhammad Ismail, berkhutbah tentang jihad di India, mengajak orang-orang untuk berkumpul bersama dirinya. Pada saat itu beliau mengatakan dengan jelas bahwa masyarakat India yang hidup aman di bawah pemerintah Inggris tidak memiliki alasan untuk mengobarkan jihad terhadap pemerintah itu. Terdapat di dalam Penyebab Pemberontakan India, halaman 104. Kemudian yang kelima, Maulvi Murtaza Ahmad Khan Sahib telah mencatatkan bahwa Khalifah Islam Sultan Abdul Hamid II dari Turki mengumumkan sebuah deklarasi kepada Inggris bahwa umat Islam di India tidak memperkenankan melawan Inggris karena mereka terbukti sebagai sahabat dan bersimpati dengan khilafat Islam. Terdapat di dalam Sejarah Bangsa-Bangsa di Dunia, halaman 639. Yang keenam, Maulvi Syed Nazir Hussain Sahib Delhi mengatakan karena tidak ada syarat untuk melakukan jihad di negeri ini, maka melakukan jihad di negeri ini hanyalah akan berakhir pada kehancuran serta dosa semata. Terdapat di dalam Fatwa Najiriyah, volume ke-4 halaman 472. Beliau juga mengumumkan bahwa pemberontakan yang terjadi pada tahun 1857 bukanlah hal yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi merupakan tindakan orang yang tidak beriman yang terlibat dalam pelanggaran perjanjian dan kekacauan serta balas dendam. Segala keterlibatan atau bantuan apapun yang diberikan untuk upaya itu adalah dosa. Terdapat di dalam Isatus Sunnah jilid 6 nomor 10. Kemudian yang ketujuh, Maulana Maududi Sahib. Beliau telah menyatakan saat umat Islam dikalahkan dan pemerintah Inggris mulai berkuasa, umat Islam dengan bebas tinggal di negeri ini dengan penuh kebebasan menjalankan syariah-syariah mereka. Negeri ini tidak lagi menjadi Daurul Harb. Terdapat di dalam buku tentang minat,
halaman 1. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jelaslah semua hal tadi menunjukkan bahwa seluruh umat Islam yang berpikiran jernih telah mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintahan Inggris yang telah membebaskan mereka dari segala bentuk kejoliman dan persekusi agama oleh Sikh dan memberikan mereka kebebasan beragama sepenuhnya. Para ulama Islam kompak menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan melakukan jihad melawan Inggris pada saat itu. Mereka tidak hanya sebatas pernyataan, namun ditampakkan melalui tindakan bahwa syariat jihad tidak terpenuhi di India, sehingga jihad melawan Inggris tidak diperbolehkan. Seandainya tidak demikian, para ulama Islam India pasti akan mengibarkan panji jihad melawan Inggris. Jika para menentang kami percaya bahwa jihad adalah wajib untuk melawan Inggris di India, maka mereka akan disalahkan dengan tuduhan bahwa mereka telah gagal menjalankan kewajiban ini. Menurut Jamaah Ahmadiyah, segala alasan serta persyaratan yang dilakukannya, jihad tidaklah terwujud di India, sehingga jihad bukanlah suatu keharusan bagi mereka. Dan dengan tidak memulai jihad, maka mereka tidak dapat menyalahkan atas segala tuduhan. Namun bagi mereka yang percaya bahwa mereka yang mengikat kewajiban, tetap mereka lalai melaksanakannya, tentu saja mereka adalah orang-orang yang berdosa. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita mengerti. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan para ulama-ulama melarang jihad pada saat itu karena pemerintah Inggris telah membebaskan untuk menyampaikan keyakinan dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.